Iya. Tapi teman kita jual berapa? 80. Iya, 80 sekian lah ya. 80 kecil ya? 80 kecil. lah. Berarti L10-nya lebih murah lagi ya? Ya 60-an dapat sih. Iya, 60. 50 ada lah ya, yang jual 50 lah ya. Kalau busuk ada. Busuk. Budget 200 jutaan. Pilihan XL7 Alpha, Expander Ultimate, Aparas GR. Mau pakai jangka panjang. Kira-kira dapat tahun berapa kok antara tiga itu untuk budget 200 juta? Thank you kok. Sukses selalu. Kok kalau CVT dari Nissan seperti Nissan Juke, Evalia, Livina, apakah sering masuk bengkel Domo? Karena beltnya putus juga. Terima kasih. Oke, Evalia sebenarnya bukan. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 74. Seperti biasa, lagi bersama Bapak Freddy dan saya, Mas Arya Anjay, di segmen Obsesi. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar transmisi matic, terus mobil bekas ataupun perawatan mobil, bisa langsung tulis saja di kolom komentar dengan hashtag Obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Untuk episode Obsesi 74 kali ini, gue punya dua pemenang yang gue ambil dari video Obsesi sebelum-sebelumnya ya kok ya. Nah, untuk dua pemenang ini, itu bisa langsung hubungin admin kita di Instagram atau di WhatsApp buat mengkonfirmasi bahwa akun tersebut adalah milik mereka. Nah, kalau teman-teman tinggalnya di daerah sekitar Jabodetabek ya kok ya, terus atau teman-teman tinggalnya masih sekitar di daerah yang ada Domo transmisinya, nah itu bisa langsung hadiahnya diklaim ke sana seperti ganti oli matic atau filter matic. Nah, tapi buat teman-teman yang lokasi tinggalnya di luar Jabodetabek atau di luar jangkauan bengkel-bengkel Domo transmisi, nah itu nanti biasa kita akan kirimkan merchandise ya kok ya. Oke, nah langsung aja kita bacakan pemenangnya. Jadi kita langsung bacain di awal biar teman-teman nggak penasaran ya kan. Untuk pemenang Obsesi, ini kita ambil dari Obsesi episode 60. Yang pertama ada dari @a_re_channel 18212. Hashtag Obsesi. Kalau umur mobil bekas, matic Honda CVT lebih dari 20 tahun, aman dibeli nggak ya? Hal pertama yang diganti atau servis? Kalau jadi beli mobil tersebut apa aja ya? Terima kasih. Nah, itu untuk pemenang pertamanya. Untuk pemenang kedua ada dari @Rashid D. Praja 9344. Hashtag Obsesi. Halo Mas Arya dan Ko Freddy. Ini saya tertarik untuk membeli Honda City hatchback HB. Selain perawatan ganti oli mesin dan matic setiap 20.000 km agar tidak worry belt terjadi kerusakan amit-amit sampai putus. Harus setiap berapa km untuk overhaul CVT dan pergantian belt CVT-nya, Mas dan Koko. Oke? Jadi untuk dua orang itu pemilik akun Re-channel sama Rashid Praja, nah itu boleh langsung hubungin admin kita di Instagram ataupun di WhatsApp. Nanti tinggal kita obrolin lebih lanjut di situ. Hadiahnya kalian mau datang ke bengkel atau Kita kirim. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan Obsesi yang pertama tanpa berlama-lama lagi. Let's go. Siap kok? Oke. Dari @agrakunso7903. Hashtag Obsesi. Kok, budget 200 jutaan. Pilihan XL7 Alpha, Expander Ultimate, Aparas GR. Mau pakai jangka panjang. Kira-kira dapat tahun berapa kok antara tiga itu untuk budget 200 juta? Thank you kok. Sukses selalu. 200 jutaan. Kalau menurut saya sih ini ya mendingan XL7 Alpha. Betul. Ya, tapi kalau bisa jangan yang hybrid. Anjir. Ya, kalau bisa. Apa Alpha semua udah hybrid ya? Gak tahu Alpha deh. semua hybrid deh. Semua hybrid ya? Masalahnya baterainya itu kalau udah pakai lama, kan ini mau dipakai jangka panjang. Kalau baterai kan pasti ada penurunan nanti, tahun berapa nanti udah mulai bermasalah. Tapi baterainya nggak gitu mahal lah. Soalnya kan Suzuki kayaknya masalah baterai masih jarang ya? Masih jarang. Atau karena memang unitnya sedikit yang terjual oleh masalah? Enggak lah, banyak juga tau. Banyak juga ya yang Alpha ini ya? Oh. Cuman ya, range-nya berapa ya? Belasan jutaan lah, apa 20-an gitu. Oh, nggak terlalu mahal ya? Nggak terlalu mahal. Oh, oke. Soalnya dia mild hybrid kan, kecil kapasitasnya. Kalau expander sebenarnya oke juga, cuman apa ya? Ada beberapa orang yang ngomong expander tuh boros.
Jadi 1:9, 1:10 ya. pemakaian dalam kota bisa 1.8-an, 1.9, 110. Kayak nggak sebanding dengan cc-nya gitu, Iya. 1.500 gitu ya. Tapi overall sebenarnya expander ya oke-oke aja. Terus apa? Rush GR. Rush juga sebenarnya bagus karena penggerak belakangnya. Lagian brandnya Toyota. Mau cari spare part juga gampang. Tapi kalau saya pribadi sih 3 pilihan ini kayak pilih XL7 deh. Jadi Alfa itu memang tipe yang tertinggi, bawahnya ada Beta, ada Zeta, paling rendah lagi. Alfa biasa dia two-tone. Kalau gue pilih inilah XL7 soalnya gue udah pakai R3 dari tahun 2015, berarti udah 10 tahun. Itu beli dari baru sampai hari ini, ya lu tahu sendiri lah nggak banyak cincongnya. Iya, nggak banyak cincong. Kadang expander ada temen yang pakai expander beli belum lama, keluhannya bensin boros. Kalau Rush mungkin nggak dilirik karena rasa mesinnya tuh sama expander sama XL7 kalah ya. Rasa mesinnya tuh ngeden-ngedennya tuh mengganggu gitu kalau udah pernah bawa XL7 sama expander itu. Tahu ya, karena Rush itu mungkin bantingannya agak kurang enak kan. Sama mesinnya sih kok, aku kurang suka juga mesinnya. Dapat di tahun berapa? Kayaknya 2020, 2021 dapat lah. Masalahnya 200 jutaan. Dapat tahun muda malahan kalau 200 jutaannya, 200 gede ya. Kalau 200-nya mepet, kayak 2021 oke lah dapat kayaknya. 2020, 21 tergantung kondisi kan, balik lagi ya. Oke, next. Next ya. Dari @Leonard Cristiano 3318. #obsesi. Kok kalau CVT dari Nissan seperti Nissan Juke, Evalia, Livina, apakah sering masuk bengkel Domo? Karena beltnya putus juga. Terima kasih. Oke, Evalia sebenarnya bukan CVT. AT ya? Oke. Juke CVT, Livina L11 CVT. L10-nya AT, L12-nya AT lagi. Oke, kalau ngomong soal CVT ya Juke sama Livina yang L11 itu memang nggak gitu banyak yang kesini ya. Tapi yang datang bermasalah adalah konsultasi. Ada. Biasanya bukan karena bel putus. Jarang banget kan bel putus. Iya, bel putus ini. nggak nyampe. Biasanya dia nggak ada tenaga. Berat udah. Temu tanjakan nggak kuat misalnya. Terus apa lagi? Kebanyakan ya CVT-nya Nissan itu karena suka terlalu panas. Iya. Jadi dia udah overheat di transmisinya. Itu yang nyebabin nanti transmisinya jadi masuk ke safe mode lah. Entah dia jadi mulai bermasalah. Sama radiator coolernya jebol. Suka jebol. Sering banget. Ada beberapa kasus jebol. Yang datang ke kita ada beberapa. Awal-awal Juke itu yang kayaknya yang ke kita juga karena jebol. Jebol juga ya. Tapi sekarang mobilnya sering ketemu loh di Kelapa Gading. Memang orang Kelapa Gading soalnya. Oke, next ya. Next. Dari @bebekgoreng 2053. #obsesi. Izin Koh Arya dan Kang Freddy di balik ini. Anjay gue dipanggilkan hari ini. Bahas Grand Livina L10 dong atau L11. Harganya lumayan menarik, LMPV di kisaran 70 kurang lebih. Nah, kira-kira apa aja plus minusnya? Sempet penasaran kok masih ada yang minat sama Grand Livina. Katanya mobil nyaman, stabil buat ngebut, bertenaga dan irit apa bener. Tapi saya ragu sama spare part-nya, hehehe. Tapi memang L11 itu harganya udah murah ya kok ya? Iya. Tapi teman kita jual berapa? 80? Iya, 80 sekian lah ya. 80 kecil ya? 80 kecil. lah. Berarti L10-nya lebih murah lagi ya? Ya 60-an dapat. Iya, 60. 50 ada lah ya, yang jual 50 lah ya. Kalau busuk ada. Kalau busuk aja. Ada banyak PR. Kalau busuk. Karena L10 itu keluarnya udah lumayan lama, Sud. Dari 2007 kayaknya udah ada. Mungkin kalau yang sudah 2012 akhir-akhir ya, L10 ya, itu 2012-13. Mungkin harganya masih agak tinggi lah. Iya. Kayak awal-awal. Tapi kan range-nya lumayan lama tuh, dari 2007 sampai 13, 6 tahun misalnya. Soalnya 2014 dia udah L11. Mobil ini sebenarnya enak karena dia lumayan rendah. Iya, ground Pipih. clearance-nya iya. Pipih dia, makanya Dia ceper. konsumsi BBM-nya sebenarnya lumayan irit. Terus stabil juga stabil. Apalagi L10 yang mesin 1,8. Nah, Itu sampai sekarang aku belum nyobain itu sampai sekarang. itu oke itu, sebenarnya oke itu. Irit ya lumayan, bertenaga lumayan. Yang 18 itu pernah ada kebut-kebutan sama Civic FD loh. Lu pernah Anjir, lihat Civic nggak? FD lawannya anjir. Iya serius. Oh, Serius Civic FD mau ngejar L10 yang 18 atau kebalikan gitu lah. Dia bawa L10 apa dia ngejar Civic FD apa gue lupa lah ya. Tapi tempel-tempelan gitu. Oh. Entah yang Livina yang di belakang apa Civic
Pacific yang di belakang gitu loh. Iya. CC soalnya sama ya, 18 ya. CC-nya sama ini. Tapi melawan loh, mau 200 bisa loh lari. Soalnya mungkin Honda kan rata-rata yang manual sama Matic kan 5 speed kok. Sedangkan ini manualnya 6 speed. Secara gigi kan lebih panjang ya nafasnya harusnya ya. Ya tapi beda Masih- kelas loh, iya, beda sedan kelas. sama LMPV loh. Iya. Tapi dia bisa ngacir segitu loh. Selain bener-bener. nyali juga ya. Nyali. Oh, mobil keren, mobil sport tapi nggak ada nyali, sama aja ya. Aja. Bisa banget anjir. Tapi mobilnya mobil lemot tapi lu ada nyali. Gila juga bisa ya. Tapi spare part ya, spare part oke lah. Kayaknya L10, L11 masih banyak lah dijualnya. Kalau spare part oke lah, aman lah. Ya, cuma ya kalau boleh saran sebenarnya L10 mending yang 18 ya. Iya. Ya, kayaknya oke juga tuh. Nggak apa-apa manual, yang penting 18. Oke, next ya Kak ya. Dari @Laurentius Pradipta 4811 #obsesi. Bener gak sih isunya Suzuki kalau berumur itu akan berkarat yang melebihi merek yang lain? Gampang karatan gitu kok bodinya. Tergantung Lokasi kayaknya. mungkin Iya ya. deh. Kalau misalnya kita tinggal deket laut ya atau Pasti cepat ini. hawa Hawa laut. lautnya mungkin akan cepet ya. Tapi kalau kita ngomong secara Suzuki-nya kayaknya Sama-sama aja. sama-sama aja lah. Dan kadang tergantung ini juga, maksudnya tergantung tempat naruh parkirnya. Kalau sering parkir mobil di luar, hujan-hujan, panas-panas, ya pasti karatan lebih cepat ya kan. Apa mungkin yang dimaksud ini kali, catnya agak tipis mungkin. Nah, ini nggak tahu sih. Apa ya, kalau ngomong cat tipis ya nggak juga ya. Karena ada beberapa mobil kayak kita ngomong Toyota aja ya. Kalau sering dijemur juga kan Beladus tuh. catnya. Iya, Innova banyak tuh. Yang Iya, cupnya iya, udah iya. mulai Putih. putih Iya, sama iya, atap iya. yang deket kaca tuh. Udah mulai putih lama di luar terus tuh. Banyak kan Innova yang kayak gitu kan. Tapi memang dulu pernah ada omongan Suzuki itu sebenarnya bukan berkarat sih. Ada yang ngomong dulu kalau gua tahu ya, catnya agak tipis. No. Catnya agak tipis. Mungkin di beberapa titik mungkin ada kelihatan karat gitu. Mungkin ya. Tapi kalau kataku sih tergantung lokasi parkir sih. Iya. Kalau misalkan parkirnya dalam garasi, rapi, tiap habis kehujanan dicuci. Disayang-sayang banget anjir. Sayang-sayangnya pas awal Awal-awal. Berarti laki-laki semua gitu ya, sama semua hal ya. mobil baru ya, Mobil baru, disayang, ya, dicuci ya. terus. Gila udah lama coba. Udah dihempaskan. Oke, next ya. Dari Endra Mando 2531. Nah, ini menarik nih pertanyaannya nih. #obsesi. Ko Freddy dan Mas Arya, saya ada rencana mau ganti crankshaft puli ke bahan aluminium. Berat lebih ringan daripada puli yang bawaan mobil. Supaya akselerasi mobil lebih ringan. Apakah ada efek positif ke transmisi atau tidak ada pengaruh sama sekali? Atau bahkan jadi efek negatif? Sukses selalu dalam transmisi. Ini Koko kan udah ganti kok. Nah, jadi gue udah pakai ini. Nah, ini tapi aku juga udah sempet nanya ke spesialis itu loh kok, yang Om Piping itu loh. Oke. Aku udah dapet jawaban juga di kepala aku. Iya. Nah, dari Koko dulu kok. Gimana? Sebenarnya light pulley ini kan light pulley kan lebih enteng ya. Light pulley ini kita nggak ngukur secara pasti ya. Maksudnya Iya. dengan dyno segala macam. Maksudnya oke lah sama-sama standar. Terus kita habis ganti pulley, terus kita tes. Iya. Hasilnya gimana, sesignifikan apa gitu. Tapi kalau yang namanya komponen yang diganti jadi lebih ringan, logikanya kalau menurut gue sih sebenarnya ada lah impactnya sedikit. Iya. Karena light pulley yang bawaan itu misalnya beratnya Bapak, terus diganti sama light pulley yang lebih ringan, harusnya pasti ada. Oke lah, agak ringan sedikit. Cuma impactnya seberapa gede kan nggak tahu. Iya. Yang pasti gue udah coba. Tapi kalau menurut gue sebenarnya tipis-tipis lah. Tipis ya. Tipis banget lah. Tipis banget. Nah, kalau aku tanya kok ke spesialis teman kita yang di Bogor tuh. Iya. Kita ada pertanyaan ini kan. Jadi kita nanya efeknya light pulley itu gimana. Nah, kalau dari pertanyaan jawaban kita itu kok ada nggak sih kok waktu aku nanya kayak gitu? Ada ya. Kurang lebih jawabannya gini. Kalau di bengkel-bengkel yang menjual light pulley ya kok ya. Pasti katanya kan di rata-rata digabungin sama servis tune up sekalian ya. Ya, dipaketin sekalian pasang sama Tune up. Nggak jarang yang cuma pasang light pulley gitu. Nah, kalau misalkan kayak di kasusnya Ko Freddy yang kemarin kan kita lihat dipasang terus kita ngerasa efeknya kan kok kayak rancu gitu ya, efeknya rancu. Nah, tapi kalau misalkan di bagian tune up ya pasti terasa kan. pasti terasa. Nah, jadi sebenarnya ini masih, kalau menurut dia sih nggak ada efek. Kalau menurut dia ya. Jadi pertanyaannya apakah ini strategi marketing atau bukan? Silakan kalian coba riset sendiri ya. Ya, tapi kalau menurut gue sih, gue secara pribadi gue udah coba. Dibilang positif atau negatif ya, gue so-so aja. So-so aja iya. Oke kok, next ya kok ya. Yuk. Dan terakhir guys dari Om Tester, #obsesi. Ko Freddy dan Kang Arya yang ganteng. Anjay, seneng dong. Di sini makin banyak yang menyimpang lama-lama, bahaya ini.
Boleh beritahu tanda-tanda yang bisa dirasakan atau didengar ketika CVT Matic sudah waktunya minta jajan? Di rumah ada Sienta 2018. Sering bunyi cit 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 seperti tikus. Kalau pagi waktu pertama kali dihidupkan. Tapi kalau sudah siang bunyi cit 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 citnya hilang. Jadi apa? Jadi apa Bang? Iya, makanya. Apakah itu termasuk gejala awal-awal minta jajan? Hatur nuhun. Oh, orang Bogor. Hah? Pasti Bogor. Lu tahu dari mana? Oh iya, nggak salah, sorry. Bisa aja Bandung juga ya padahal ya. Oke. Pagi awal nyala bunyi cit-cit-cit itu biasa apa fanbel biasa. Kalau nggak fanbel, Sienta tuh paling sering kena di tensionernya. Kalau udah bunyi berisik itu biasanya paling sering di tensioner. Oke, itu penyakit Sienta, oke, di tensioner. Nah, kalau bunyi cit-cit-cit ini biasanya fanbel. Udah mulai retak-retak. Biasanya cek dulu lah fanbel. Oke, terus Di apa lagi dalemannya ya kok ya? Tanda-tanda kalau Matic sudah waktunya minta jajan. Kita ngomong untuk Sienta K313, 312. Itu biasa tanda-tandanya apa? Bunyi di Matic. Maticnya sering ngorok. Matic Paling sering ngorok. masalahnya di bunyi kalau di transmisi itu. Oke, bel putus jarang. Kita baru ketemu di Yaris. Iya. Itu pun karena pernah kena air ya. Iya betul. Yaris Joker. Habis itu apa lagi masalahnya? Jarang lah ya. Jarang sih. Sebenarnya overall mobilnya tuh nggak ada masalah ya. Cuma kadang sekalinya masalah ya ada di transmisinya dan mahal sih makanya. Soalnya yang sering masuk sini itu kan berarti Altis, Yaris, Sienta ya kurang lebih masalahnya bunyi semua sih. Paling sering masalahnya bunyi di Matic. Oke, terus yang tadi bunyi pagi nyalain itu belum tentu tuh Matic diminta jajan. Oke? Aman. Cek dulu lah tensioner sama fanbel. Dah, itu deh. Oke. Pertanyaannya habis. Ngajar buat teman-teman. Langsung aja kirim pertanyaan obsesi yang banyak. Siapa tahu teman-teman beruntung untuk mendapatkan perawatan Matic gratis atau merchandise dari Domo Transmisi dan bisa juga langsung foto bareng ke Freddy. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi. Terus kalau teman-teman juga punya kendala mobil Matic, tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, itu bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading. Terus buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Bintaro juga bisa datang langsung ke Domo Transmisi Bintaro. Nah terus Bandung kita udah ada di Padalarang, dan Surabaya kita udah ada di Jalan Raya Rontar. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.